Ya, kita yang kembali kepada Pak Mahfud. Pak Mahfud menjawab pertanyaan menggantung tadi, Pak Mahfud, mayoritas ternyata penghuni lapas itu adalah kasus narkotika. Nah, ada rencana Ya, untuk membuat sebuah lapas terintegrasi. Ini kapan akan terrealisasi? Apakah ini hanya khusus untuk narkoba saja atau gimana Pak Mahfud? enggak, ada dua rencana. Satu, Hmm, membuat penjara dulu, ya, membuat lapas yang banyak. Sekarang kita udah punya apa cadangan tanah dari ex BPPN dan BLB itu. Dan kita punya lah ratusan hektar tanah atau ribuan bahkan kita punya kalau untuk itu. Lalu ada yang terintegrasi. Sekarang udah mulai dibangun Tisa di mm-mm. kota Pasuruan. Di sana ada lapas peninggalan zaman Belanda itu sudah sesak sekali. Yang itu saya contohkan orangnya ratusan, pegawainya cuma puluhan dan bergantian gitu. Sehingga kira-kira ada 400 sampai 500 orang itu yang ngawasi paling 5 gitu. Hmm. Kalau terjadi sesuatu bukan bahaya. Nah, di situ kita sedang sekarang menyiapkan dan sudah mulai pengurukan tanah itu untuk membangun lapas terintegrasi, terutama untuk yang narkoba itu. Yaitu di situ ada pemasrakatannya, selnya seperti biasa, lalu tidak jauh dari situ dibangun rumah sakit, lalu ada pondok pesantren di situ, dan dibangun rumah-rumah ibadah yang ada berbagai agama di situ. Hmm. Nah di situ yang sudah mulai dibangun di kota Pasuruan sekarang ini, Oke. sebagai contoh aja. Ya, Pak Mahfud, mungkin begini, nanti kita akan lanjutkan lagi ya Pak Mahfud ya, tapi kita harus menyimak kumandang azan maghrib terlebih dahulu Pak Mahfud untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya berikut ini pemirsa. Kami kembali usai kumandang azan maghrib berikut ini. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Saya ingin kembali berbincang bersama dengan Pak Mahfud MD. Pak Mahfud, mungkin ini harus dijelaskan juga. Ya Mungkin di bisa, luar oke. sana banyak orang berpikir apa sih kaitannya lapas yang penuh over capacity dengan akhirnya begitu banyak mungkin korban yang jatuh. Bukan mungkin korban banyak jatuh, tapi korban banyak jatuh, 44 orang Pak. Apa kaitannya over capacity dengan upaya penyelamatan itu Pak? Kalau dengan kasus Tangerang, saya kira tidak bisa dijelaskan ada hubungan langsung antara over capacity dengan terjadinya kebakaran itu. Ketika terjadi kebakaran itu tentu ada sebab-sebab yang khusus. Tetapi kemudian orang lalu bertanya, ini lapas kita ini kok selalu bermasalah, lalu muncul masalah over capacity, masalah orang yang seharusnya tidak dimasukkan di situ lalu dimasukkan dan sebagainya itu sebagai persoalan tersendiri. Tentu over capacity itu kan menimbulkan frustasi juga kadang-kala ya bagi yang menjaga, kemudian menimbulkan kebiasaan lengah barangkali itu juga kalau mau dikait-kaitkan. Tapi yang di Tangerang itu sebabnya masih dicari. Kenapa bisa terjadi kebakaran? Yang sudah ditemukan indikasinya itu satu ada arus pendek listrik. Yang kedua jaringan-jaringan listriknya itu sudah terlalu tua dan sebagainya. Itu yang baru ditemukan, tapi yang lain-lain kita nunggu dulu Oke. hasil forensiknya. Pak, kalau memang seandainya temuan tersebut benar terkonfirmasi 100%, Pak, ini kan kita masih ada dugaan bangunannya sudah terlalu tua, instalasi listriknya juga sudah terlalu Ya, tua, belum pernah diganti. Lantas, apakah pemerintah ya. harus memberikan tanggung jawab lebih atau apa tanggung jawab lebih yang akan dilakukan oleh pemerintah? Kita tahu memang pemerintah sudah memberikan santunan, Pak Yasona juga sudah memberikan santunan untuk biaya uang kedukaan lah begitu, kemudian biaya pengobatan dan juga biaya pemakaman. Apakah kalau memang itu terbukti, artinya kan ada kelalaiankah dalam tanda kutip, Pak, karena tidak memberikan perawatan yang terbaik untuk lapas di mana dihuni orang yang over kapasitas, Pak? Kita belum membicarakan itu. Kita kita menyelesaikan ini dulu yang dalam jangka pendek. Yang seperti itu kita belum pernah membicarakan secara resmi gitu. Sudah mendengar-dengar bahwa itu perlu dibicarakan sudah, tapi secara resmi kita belum masuk ke sini. Kita bereskan dulu nih sehari 2 hari atau seminggu gitu apa yang ditemukan oleh pihak kepolisian dalam rangka penyelidikan. Oke. Lantas tanggung jawab pemerintah untuk para korban seperti apa, Pak? Selain dari masalah santunan biaya pengobatan dan juga biaya pemakaman, Pak Mahfud. Ya, itu kan belum ya. Kita belum sampai ke sana. Nanti kita akan bicarakan. Seperti saya katakan tadi, nanti kita bicarakan. Sementara ini langkah-langkah yang cepat dulu, pemulasaraan, penyelamatan yang sedang sakit, kemudian menghubungi keluarganya, memberi akses keluarganya kalau ingin berhubungan dengan yang selamat dan seterusnya. Ini dulu. Oke. Pak,
ada kemungkinan tidak akan ada lapas narkotika, khusus narkotika? Bapak tadi bilang sudah akan ada lapas dan sudah ada ya di Pasuruan, kalau nggak salah Bapak sebutkan tadi untuk lapas terintegrasi. Nah kalau untuk khusus narkotika sendiri, pure narkotika sendiri, mengingat jumlahnya paling banyak narkotika, kasusnya apakah akan ada dibuat Pak? Kayak ada lapas khusus korupsi, narapidana korupsi begitu? Sudah ada usul yang seperti itu untuk misalnya bisa diletakkan di pulau-pulau terluar. Ada yang letakkan ini Pulau Seribu, ada pulau masih kosong dan bisa aman dan sebagainya. Sudah mulai timbul diskusi-diskusi seperti itu dan sudah banyak usul-usul yang disampaikan kepada kita. Nanti kita olah semuanya. Oke. Itu karena itu ya Tessa, kita tuh punya masalah banyak. Misalnya polisi kekurangan dana, jaksa dalam satu perkara misalnya biayanya hanya 500.000 sementara harus menjemput orang jauh pakai pesawat misalnya. Kalau tersangkanya ada di pulau terpisah dari kota yang ada pengadilannya. Nah itu semua masih jadi masalah banyak gitu. Pak, belum lagi alutsista kita, ada lagi pelabuhan tikus gitu. Pak Mahfud, maaf saya potong. Sebetulnya pemberitaan soal 44 orang narapidana tewas di dalam lapas ini juga menjadi perhatian dunia internasional, Pak Mahfud. Bahkan juga ada 2 warga negara asing, Afrika Selatan dan juga Portugal menjadi korban. Lantas ini bagaimana respon dari pemerintah mereka sendiri melihat kondisi nasib warga negaranya yang berada di pemerintah Indonesia, berada dalam tanggung jawab pemerintah Indonesia menjadi korban? Apakah mereka tidak minta tanggung jawab juga Pak Mahfud kepada kita, Pak Mahfud? Sampai sekarang kita tidak bicara soal tanggung jawab, tetapi memberitahu ke negara yang bersangkutan melalui kantor perwakilannya yang ada di sini agar disampaikan ke keluarganya. Pak lain-lain itu nanti. Oke, baik. Terima kasih Pak Mahfud MD atas waktunya sudah bersedia berbincang bersama kami. Semoga sehat selalu Pak Mahfud. Assalamualaikum. Selamat berbuka puasa juga Pak Mahfud. Ya, makasih. Dan pemirsa, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa, kabar petang pilihan masih akan kembali usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami.